Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, Iya, kedengaran bisa? Bapak. Oke, Ya, Bapak. Ya, kedengaran Bapak. sudah kedengaran. Terus PowerPoint saya bisa kelihatan? Sangat bisa, Bapak. Oke, baik. Teman-teman yang lain ya. Ya, baik. Malam hari ini atas izin Pak Dr. Sabara Nuruddin, saya memulai pemaparan tentang filsafat Immanuel Kant. Nanti beliau yang akan mengurai secara sistematis. Saya mencoba untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran Immanuel Kant secara lebih sederhana, sesederhana mungkin. Ya. Oke, wih, ya. Nah, pertama bahwa dapat dikatakan Immanuel Kant adalah yang memberikan dasar bagi lahirnya sebuah aliran yang nantinya di Jerman disebut sebagai aliran idealisme, tetapi sesungguhnya dan itu akan diterus-teruskan misalnya oleh Fichte, Schelling, lalu kemudian dan terutama mencapai puncaknya pada Hegel dan Arthur Schopenhauer. Nah, idealisme sendiri dipahami sebagai aku sebagai kesatuan kesadaran diri yang melampaui yang alamiah atau sesuatu yang indrawi. Nah, sementara kalau kita mundur sedikit, langkah awal pergulatan pemikiran Immanuel Kant sesungguhnya berkutat pada bagaimana berusaha untuk menjembatani antara rasionalisme dengan empirisme yang beberapa waktu lalu sudah kita bicarakan. Nah, pertama-tama Kant pernah berkata bahwa pikiran kita itu mampu untuk menyediakan kepastian seperti apa nampaknya dunia. Nah, ini jadi menurut Kant ini asumsi yang paling mendasar. Lalu berdasarkan asumsi itu, jadi our minds can provide us with a certainty of what the world is really like. Seperti. Jadi kita punya kemampuan untuk mendapat pengetahuan seperti apa dunia itu. Hal yang selanjutnya yang menjadi dasar pemikiran Kant adalah mengenai pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana yang diketahui itu dianalisis dalam pengertian yang sesungguhnya. Apa yang kita ketahui dan bagaimana proses mengetahui itu. Jadi pertanyaan seperti misalnya bagaimana dunia ini, bagaimana seperti apa dunia ini, dan bagaimana dunia ini mengandung pengetahuan tentang realitas itu yang kemudian menjadi pertanyaan dasarnya. Nah, dari situ kita dapat mengatakan bahwa sama seperti proses-proses para filsuf sebelumnya, di sini juga ada keterpisahan antara aku dan dunia. Jadi
ada proses keterpisahan antara aku dan dunia, atau dunia yang mulai diobjektivasi. Selanjutnya, jadi pertanyaan, what kind of statement about the world contain knowledge of the world? Jadi pernyataan-pernyataan seperti apa yang berisi pengetahuan kita tentang dunia? Itu pertanyaan pokoknya. Oleh kan kemudian pertanyaan di atas yang tadi itu kemudian oleh kan dibagi ke dalam dua kategori yang kemudian dia sebut dengan pernyataan analitik dan sintetik. Pertanyaan analitik adalah pernyataan yang secara definitif, secara definisi benar. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa semua gajah adalah hewan mamalia atau gajah adalah hewan mamalia. Menurut Kant itu pernyataan yang bersifat analitik. Artinya tidak ada hal baru yang kita peroleh dari statement itu. Jadi memang sudah benar secara analitik. Kira-kira seperti itu. Lalu pernyataan yang kedua adalah beberapa gajah tidak mempunyai gading. Nah, ini menurut Kant ini yang disebut dengan pernyataan sintetik. Karena ini bukan bagian dari pernyataan tentang gajah secara umum. Karena tidak umum, itu kita harus memverifikasinya, kita harus memeriksanya. Jadi pernyataan beberapa gajah tidak mempunyai gading misalnya, itu memberikan kita pengetahuan yang baru mengenai dunia, atau khususnya tentang dunia biologi atau dunia hewan, khususnya tentang gajah. Dari situ kemudian lebih jauh lagi, kan kemudian membedakan antara pernyataan atau pengetahuan yang sifatnya a priori dan bersifat posteriori. Pernyataan a priori adalah kemampuan untuk menalar tanpa bersumber dari pengalaman atau proses penginderaan. Ketika kita mengatakan bahwa semua gajah adalah mamalia, itu berarti kita tidak harus ke kebun binatang atau ke hutan untuk kemudian menguji kebenaran tersebut. Kita menerima begitu saja bahwa gajah itu adalah mamalia, masuk dalam kelompok mamalia, tanpa usaha-usaha memverifikasi lagi berdasarkan pengalaman. Selanjutnya ada juga penilaian yang bersifat a posteriori yang harus berdasarkan pada pengalaman akan dunia. Misalnya seperti tadi, sebagian gajah tidak memiliki gading. Itu membutuhkan pengamatan dalam rangka memverifikasi pernyataan tersebut. Apa benar ada gajah yang tidak memiliki gading misalnya? Nah, itu yang kemudian disebut dengan penilaian a posteriori. Nah, ini sebenarnya adalah bentangan dua kutub. Antara, kalau kita ingat pertemuan kita yang lalu, antara rasionalisme dengan empirisme. Nah, oleh kan ini berusaha untuk dijembatani. Pertanyaan mendasarnya bagi Kant adalah, apakah ada pernyataan atau penilaian yang ketiga? Atau katakanlah sesuatu yang sintetik a priori sifatnya. Bila itu dimungkinkan, itu akan memberikan kita pengetahuan yang baru
mengenai dunia di luar kita, tetapi hanya dapat diketahui melalui proses penalaran kita. Dalam rangka menjembatani itu, kan kemudian masuk dengan statement bahwa setiap peristiwa itu mempunyai sebab. Kita agak pelan-pelan di sini. Pernyataan ini sebenarnya bersifat sintetik. Artinya bahwa ada sesuatu berdasarkan pengalaman kita di dunia ini yang melampaui apa yang dikandung daripada definisi sebab dan peristiwa. Artinya bahwa kekinian kita saat ini, sekarang ini, misalnya kita sedang belajar bersama di kelas virtual Al-Hikmah Institute, itu sesuatu yang tidak terjadi begitu saja, tetapi ada rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya yang mengakibatkan kita ada di sini, gitu. Sehingga ada perpaduan. Pengetahuan kita tentang situasi kekinian kita ini adalah sesuatu yang bersifat a priori karena sudah lalu, dan itu kita andaikan saja bahwa kita tahu itu terjadi sebelumnya, dan sekarangan kita atau kekinian kita yang bersifat a posteriori karena kita alami kini dan di sininya kita. Nah, ini yang kemudian pernyataan itu ini sekaligus a priori. Karena itu hanya dapat diketahui melalui penalaran dan bukan melalui pengalaman. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu, mengapa demikian? Lebih lanjut, Kant mengatakan bahwa asumsi harus diasumsikan dan itu diterima begitu saja, kebenaran bahwa kita bahkan memiliki pengalaman-pengalaman yang logis. Artinya bahwa itu sudah terjadi dan kita alami itu. It has to be assumed to be true. Jadi diasumsikan bahwa itu benar. Bahwa kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang logis. Sebab alasannya adalah jika kita tidak menerima pengandaian bahwa situasi saat ini disebabkan oleh suatu mata rantai peristiwa sebelumnya, karena dia sudah lalu berarti bersifat a priori, jadi kita terima saja, kita tidak dapat memahami apapun. Jadi suatu rangkaian peristiwa. Lebih lanjutkan mengatakan, dengan demikian ilmu pengetahuan juga adalah sesuatu yang bersifat a priori sintetik. Suatu metafisika yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang bersifat a priori, jadi pengetahuan yang mendahului pengalaman, atau dan juga sekaligus sintetik. Selanjutnya, baik, demikian ini saya. Jadi di sini dalam hal ini kan berusaha untuk memperdamaikan antara, gimana nih? Saya sudah selesai. Stop. Jadi di sini kan berusaha sebagaimana yang disampaikan tadi, antara rasionalisme yang membuka realitas pada diri subjek, rasionalisme yang terlepas dari segala bentuk pengalaman sebagaimana yang lalu, dan memperdamaikannya dengan empirisme yang senantiasa
keyakinan bahwa pengenalan atau pengetahuan itu semata-mata diperoleh dari pengetahuan. Oleh Kant, daya pengenalan itu dibagi dalam, mohon maaf, dalam 3 tingkatan. Yang pertama, level yang terendah adalah pengamatan indrawi. Lalu yang kedua adalah akal, yang dalam bahasa aslinya itu disebut dengan Verstand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suara saya ya? Oke, sangat jelas. Ya. Terang dan jelas. Wah, Wajah atas saja Pak Dokter yang tidak jelas. iya kah? Biarlah dia Tidak jelas, Burhan. jelas dia bercanda. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Jadi tadi Pak Pendeta sudah memberikan beberapa clue tentang pemikiran seorang filosof besar ya di abad modern. Ada yang bilang kalau René Descartes itu bapak filsafat modern, Immanuel Kant adalah filosof yang paling menentukan dalam sejarah filsafat modern. Ya, beliau berkarya itu di sekitar abad ke-18 karena beliau lahir di tahun 1724 dan wafat di 1804, usia 80 tahun, dan sepanjang umurnya beliau habiskan dalam kejombloan. Tapi inilah yang menarik sebenarnya Immanuel Kant. Di Königsberg itu ada makamnya, kuburannya Immanuel Kant. Selepas pemberkatan pasangan di gereja, itu ada tradisi di Königsberg, itu ambil berkat dulu di Immanuel Kant. Saya juga nggak ngerti kenapa ada tradisi pasangan yang baru diberkati di gereja ambil berkat di seorang jomblo. Saya belum, mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan kenapa kan begitu sangat istimewa di masyarakat Königsberg. Kalau ada yang mau bertanya nanti tentang itu, saya bisa jelaskan. Oke. Beliau hidup dalam situasi yang memang sulit ya. Ayahnya seorang pengusaha tapi kemudian mengalami kebangkrutan. Dia ditinggal ibunya di usia anak-anak, umur 13 tahun, kemudian ayahnya, dan dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia membiayai adik-adiknya. Nah, yang akan sangat menentukan, saya melihat pengaruh dalam filsafat Kant adalah dia dibesarkan dalam tradisi pietisisme gitu ya. Sebuah tradisi dalam Lutheran. Nanti Pak Pendeta bisa jelaskan lebih lanjut seperti apa pietisme ini. Ini akan sangat mempengaruhi nanti terutama dalam konsep etika dan ketuhanan Immanuel Kant. Yaitu sebuah tradisi dalam Lutheran yang menekankan pada penghayatan iman dan kesalehan. Jadi ini akan sangat menentukan nantinya di pemikiran beliau tentang etika dan ketuhanan. Beliau guru besar dalam bidang metafisika dan logika. Dan beliau ini orang yang sangat jenial. Di Königsberg itu kalau nggak salah adalah sebuah daratan, tapi Immanuel Kant tidak pernah keluar dari kota kecil itu, tidak pernah lihat gunung, tapi dia pernah sangat fasih bicara tentang gunung, nggak pernah lihat gunung gitu. Dia tinggal di sebuah daratan. Adalah seorang yang sangat jenial, ini Immanuel Kant. Dan pola hidupnya sangat disiplin. Kenapa dia sangat disiplin? Kita akan pahami setelah kita memahami konsep etika beliau yang sangat rigorus atau yang sangat kaku. Seperti saya katakan tadi, tolong PowerPoint-nya Pak, karena saya online pakai HP, jadi saya tidak bisa. Tolong PowerPoint-nya post di slide kedua. Oke, tunggu saat saya lagi atur PowerPoint-nya karena tidak muncul tadi di anu. Ya, jadi Immanuel Kant itu sebagai sosok yang kemudian sangat memengaruhi perjalanan sejarah filsafat dan keilmuan sesudahnya, sehingga tidak sangat tepat kalau saya sepakat menyebut bahwa beliau itu filosof atau ilmuwan yang sangat memengaruhi tradisi keilmuan Eropa sesudah dia. Bukan hanya filsafat, tapi juga ilmu-ilmu politik, ilmu sosial, ilmu hukum, fisika, bahkan seni. Neo-Kantian, nanti Immanuel Kant itu melahirkan Neo-Kantian di 1-2 generasi sesudahnya, banyak mengembangkan ide-ide Kant dalam bidang hukum, dalam bidang politik. Nah, ada kesan yang umum kita tangkap bahwa
Kant itu berusaha mendamaikan rasionalisme dan empirisme. Kesan itu nanti akan kita temukan kenapa bisa terjadi perdamaian dalam tanda petik rasionalisme dan empirisme ditekankan. Meskipun sebenarnya ini bukan proyek utama dia. Bukan proyek utama dia sebenarnya untuk mendamaikan ini. Memang bahwa sejarah pemikiran Kant awalnya adalah seorang rasionalis, seorang yang sangat kartesian, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Descartes, tapi kemudian sangat terinspirasi oleh Isaac Newton, Nikola Copernicus, dan tersadarkan oleh pemikiran Hume. Nah, nanti kita akan melihat dalam pemikiran Immanuel Kant ada sisi empirisnya, ada sisi rasionalisnya. Proyek filsafat Immanuel Kant pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan metafisika itu sebagai ilmu. Immanuel Kant melihat dalam filsafat tradisional sebelum dia, metafisika ini adalah cabang filsafat yang tidak pernah berkembang. Karena satu filosof dengan filosof lain yang saling menegasi, sehingga proyek Immanuel Kant ini bagaimana menjadikan metafisika applicable sebagai ilmu. Namun, kita harus memahami definisi teknis metafisika dari Immanuel Kant mungkin beda dengan definisi teknis metafisika yang kita pahami. Ini yang harus kita clearkan dulu. Makanya mempelajari seorang filosof, itu kita harus mengenali definisi teknis sebuah istilah dari filosof tersebut, dan bisa saja sangat berbeda dengan definisi teknis dari filosof yang lain untuk istilah yang sama. Misalnya istilah metafisika, istilah transendental, bayangan kita mungkin memahami bahwa metafisika itu adalah realitas supraindrawi, Tuhan misalnya kan, atau yang transendental itu identik dengan Tuhan misalnya, atau roh misalnya. Kan tidak, bukan itu yang dimaksud metafisika. Yang dimaksud metafisika oleh Immanuel Kant bukan hal-hal yang supraindrawi, tapi metafisika adalah tentang hal-hal yang memungkinkan pengetahuan yang indrawi itu. Saya ulangi, metafisika adalah hal-hal yang memungkinkan hadirnya pengetahuan indrawi, atau yang menjadikan pengetahuan indrawi itu menjadi mungkin. Itulah metafisika. Apa itu? Itulah yang disebut dengan struktur-struktur pikiran. Yang tadi dibahasakan Pak Pendeta, kemudian dijabarkan menjadi 12 kategori. Nah, jadi kan sebenarnya fokus filsafatnya berusaha mengenali, meneliti struktur-struktur pikiran manusia yang bersifat a priori, yang memungkinkan pengalaman itu atau kesan-kesan indrawi itu menjadi pengetahuan. Itulah sebenarnya proyek filsafat Immanuel Kant. Bagaimana struktur pikiran yang a priori ini memungkinkan pengalaman kita itu bisa hadir menjadi sebuah pengetahuan. Kant menyebut filsafatnya ini sebagai kritisismus. Kategori komentator belakangan menggabungkan Kant sebagai idealis, idealisme. Pengusung awal idealis. Bahkan dikatakan Mendelssohn mengatakan bahwa Immanuel Kant adalah peletak dasar idealisme Jerman, dan puncak idealisme itu ada di Hegel. Jadi Kant dan Hegel adalah alfa omega dalam tradisi filsafat idealisme Jerman. Itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan heran ketika Anda membaca buku filsafat, menemukan Immanuel Kant dikategorikan sebagai pemikir idealis. Jangan heran di situ. Tapi sementara Immanuel Kant sendiri menyebut dirinya sebagai sudah muncul, tidak tahu kan? Menyebut dirinya sebagai pemikir filsafatnya sebagai kritisismus. Lanjut ke slide 4, teori pengetahuan. Lewati aja. Teori pengetahuan. Ya. Nah, Immanuel Kant membagi 3 tingkatan ya. Tadi Pak Pendeta sudah mungkin menjelaskan, menyinggung. Ada estetika transendental, ada analitika transendental, dan yang tertinggi adalah dialektika transendental. Seluruh pemikiran Immanuel Kant ini, sebagian besar pemikiran Immanuel Kant tertuang dalam satu buku, Kritik atas Rasio Murni,
yang menurut Moses Mendelssohn itu buku yang menghancurkan sahab-sahab saking susahnya, saking besar, tebal, dan susah. Sehingga para filosof pun banyak yang gagal paham atas pemikiran Immanuel Kant. Kalau Anda belajar sejarah filsafat Barat, ada dua filosof yang para filosof pun banyak gagal paham terhadap pemikirannya, Immanuel Kant dan Martin Heidegger. Begitu kompleks dan begitu rumit. Apalagi Immanuel Kant ini memasuki seluruh tema filsafat. Kalau filsafat itu ada 3 tema besar, tema adat, tema ilmu, dan tema nilai, biasanya para filosof itu hanya mengutak-atik satu kamar saja, satu tema saja. Immanuel Kant itu merambah semua tema. Dari tema adat, ontologi, tema ilmu, epistemologi, tema nilai, etika, dan estetika, kan merambah semua itu. Makanya dia akhirnya sangat memengaruhi tradisi filsafat dan keilmuan setelah beliau. Nah, bagaimana pengetahuan itu hadir? Yang pertama teori pengetahuan. Yang pertama, diktum teori pengetahuan yang menentukan pengetahuan yang mungkin hanya tentang hal-hal yang indrawi. Nah, disinilah kita temukan sisi empirisme dari Immanuel Kant. Jadi pengetahuan yang mungkin hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat indrawi. Tapi bagaimana pengetahuan itu menjadi mungkin? Bagaimana pengetahuan tentang hal-hal yang indrawi itu menjadi mungkin? Maka jawabannya pada struktur yang bersifat a priori. Struktur pikiran yang bersifat a priori. Yang 12 kategori. Nah, inilah yang dimaksud filsafat transendental dalam filsafat Immanuel Kant. Jadi transendental sekali lagi bukan yang dimaksud tentang realitas yang misterium, ya, tapi transendental yang dimaksud, filsafat transendental yang dimaksud oleh Immanuel Kant adalah filsafat yang meneliti syarat-syarat a priori sehingga memungkinkan pengetahuan indrawi itu. Tanpa struktur a priori, pengetahuan menjadi mustahil. Jadi tanpa struktur pikiran, tanpa ada struktur pikiran yang sifatnya inherent, yang sifatnya objektif. Kalau kita gunakan istilahnya René Descartes itu ide bawaan atau innate idea, itu pengetahuan tidak akan menjadi mungkin. Hewan bisa mencerap, hewan punya indera, bisa mencerap realitas sekitar, tapi hewan tidak melahirkan pengetahuan. Kenapa? Karena dia tidak punya struktur a priori. Nah, dari teori pengetahuan itu masuk ke tahapan pengetahuan di slide selanjutnya. Jadi bagaimana pengetahuan itu menjadi mungkin? Pertama, ada objek indrawi yang terberi kepada kita. Ada objek indrawi yang terberi kepada kita. Yang disaksikan oleh mata kita, yang dicerap oleh seluruh panca indera kita. Nah, kemudian objek indrawi pada sisi ini belum, pada fase ini belum disebut pengetahuan. Masuk pada berikutnya, kita mengenal 2 kategori ruang dan waktu. Bagi Immanuel Kant, ruang dan waktu itu swa-objektif. Maksudnya, dia berada dalam diri kita, berada dalam pikiran kita. Sehingga kita memungkinkan kita memiliki konsep tentang kemarin, tentang besok. Ya. Padahal kan yang real ya kekinian, tapi kita punya konsep tentang kemarin, kita punya konsep tentang besok, kita punya konsep tentang atas, bawah, samping, kiri, kanan. Itu dimungkinkan karena ruang dan waktu itu adalah hal kategori yang bersifat swa-objektif. Objek indrawi yang terberi itu kemudian berada dalam ruang dan waktu, lalu pikiran kita memproses kesan-kesan indrawi itu melalui 12 kategori. Nah, disinilah kemudian pengetahuan indrawi itu menjadi mungkin, kesan indrawi itu kemudian menjadi pengetahuan. Tadi Pak Pendeta menyebut ya ada 4, kuantitas, kualitas, relasi, modalitas. Jadi kita mengenal keutuhan, kita mengenal kesatuan, kita mengenal kejamakan, universal, singular, partikular, kita mengenal afirmasi.